Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti, saya dari Manajemen 19I. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penganggaran modal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan definisi penganggaran modal. Modal adalah menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi, sedangkan anggaran adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Jadi, penganggaran modal adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap dan keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu panjang. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang sangat besar. Yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan pengeluaran modal tersebut akan berakibat panjang dan sulit diperbaiki. Yang kelima, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketetapan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang keenam, pengeluaran modal sangatlah penting. Tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, risiko dari aliran kas proyek harus ditestimasi. Yang keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang keenam, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Manfaat penganggaran modal. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadinya over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci, terteliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Risiko dalam penganggaran modal. Ada 3 jenis dalam proses penganggaran modal. Misalnya adalah sulit untuk mengukur risiko-risiko tersebut secara tepat. Kelemahan ini menyebabkan perhitungan risiko dalam keputusan penganggaran modal menjadi sulit. Pada dasarnya ada 2 metode untuk memasukkan pertimbangan risiko ke dalam keputusan penganggaran modal, yaitu yang pertama metode Cartney Equivalent atau disingkat dengan CE. Yang kedua, metode Risk Adjusted Discount Rate atau disingkat dengan RADR. Proses penganggaran modal. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, kajian dan analisa. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, full up. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi penganggaran modal adalah bahwa penganggaran modal sangatlah penting dalam menentukan alur kas, investasi, dan penanaman saham, di mana bila memperhitungkan atau keputusan untuk pengambilan penganggaran modal tepat, maka keuntungan bagi perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan, dan sangatlah penting bagi manajer keuangan untuk sangat berhati-hati dalam pengambilan keputusan dengan keadaan keuangan suatu perusahaan. Baiklah, terima kasih. Mungkin dari saya banyak kesalahan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.